Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah, yaitu Syarhus Sunnah, jelasan tentang akidah yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masuk kepada bab yang keberapa ini? Kedua. Sama madkhal, muqaddimah. Muqaddimah, setelah muqaddimah bab pertama al-ulu, yaitu tinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy. Berikutnya adalah al-qada'u wal qadar. Iman kepada takdir, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-qada' wal qadar. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min syarrin min khairin wa syarrin wa la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Para makhluk, al-khalqu, para makhluk, seluruh makhluk, amiluna bisabiqi ilmihi. Amiluna berbuat bisabiqi ilmihi, sesuai dengan ilmu Allah yang lebih dahulu. Semua makhluk berbuat sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu, yang telah mendahului. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu, dan mereka berbuat untuk apa mereka diciptakan, dan mereka berbuat untuk apa mereka diciptakan. Min khairin wa syarrin. Apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Wala yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Mereka tidak bisa menciptakan manfaat untuk diri mereka berupa ketaatan. La yamlikun di sini bisa diartikan menciptakan atau tidak memiliki secara mutlak. Mereka tidak mampu menciptakan untuk diri mereka berupa manfaat ketaatan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Dan mereka pun
tidak mampu menolak dari kemaksiatan kecuali dengan izin Allah. Dan mereka tidak mampu menolak dari keburukan atau kemaksiatan kecuali dengan izin Allah. Ini perkataan Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam perkara qada dan qadar. Secara sederhananya, ada dua kaidah yang pernah dibahas juga tahun kemarin ya, kita bahas dalam kitab Mujmal Usul Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Masalah kita murajaah kembali dan pengetahuan yang baru untuk kelas 1. Dua kaidah besar di dalam memahami takdir Allah. Di dalam memahami takdir Allah. Yang pertama, bahwa sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, sesuatu yang terjadi berdasarkan kepada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, itu lebih pas, berdasarkan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa makhluk atau ciptaannya memiliki kemampuan untuk berbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya makhluk atau ciptaannya memiliki kemampuan untuk berbuat. Akan tetapi kemampuan tersebut terbatas. Terbatas dengan kehendak Allah Subhanahu. Ini dua rumus besar di dalam memahami takdir. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dua-duanya. Menetapkan dua-duanya. Bahas yang pertama, terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan Allah, berdasarkan penciptaan Allah, berdasarkan setelah Allah tuliskan. Semua yang terjadi tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang tidak jadi terjadi, apa yang sedang terjadi, yang kalau terjadi apa akibatnya. Allah sudah tahu itu. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kaidah besar dalam memahami takdir. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa makhluk-makhluknya memiliki kemampuan untuk berbuat. Kemampuan untuk berbuat baik atau kemampuan untuk berbuat buruk. Kemampuan untuk taat dan ada kemampuan untuk maksiat. Ini namanya ikhtiar. Ikhtiar. Berbuat, memilih. Berbuat dan memilih apa yang akan dilakukan. Ini sudah Allah tetapkan. Sehingga kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita mau makan, bisa memilih lanjut makan atau tidak jadi makan. Betul kan? Ada pulpen. Bisa kita pilih. Mau diambil, mau tidak. Pilih kan? Ini ikhtiar namanya. Allah berikan kemampuan itu. Mau berhasil, lakukan. Mau gagal, tinggalkan pelajaran. Tidak usah belajar. Pilihan kan? Mau belajar di jam wajah bisa dilakukan. Mau berisik pun bisa. Betul tidak?
Betul nggak? Mau ngobrol pun bisa dilakukan. Mau patuh tak disiplin bisa. Mau melanggar pun bisa. Betul nggak? Mau menetap di pondok bisa. Mau keluar pindah pun bisa. Ini namanya apa? Ikhtiar. Kemampuan kita. Akan tetapi, kemampuan kita terbatas kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan, belajar dengan kemampuan yang kita miliki. Pilihan kita untuk sukses, untuk belajar. Tetapi tiba-tiba sakit. Ini buktinya kemampuan kita terbatas. Sakit tersebut kehendak Allah. Paham? Pentingnya kita memahami kaidah seperti ini. Di antaranya agar kita tidak sombong ketika berhasil. Agar kita tidak sombong ketika berhasil. Kita hanya melakukan sebab keberhasilan. Bukan kita menciptakan keberhasilan. Tapi apa? Kita hanya melakukan sebab menuju keberhasilan. Bukan kita yang menciptakan keberhasilan itu. Ini kaidahnya. Sehingga ketika kita berhasil, kita katakan alhamdulillah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Hadza min fadlillah. Ini dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Bukan dari saya. Bukan saya yang hebat. Tapi ini karunia dari Allah. Hadza min fadlillah. Begitu. Kalaupun berhasil, tidak sombong. Karena semua terjadi kehendak Allah. Adapun kita hanya berusaha mengambil sebab menuju keberhasilan. Paham? Berhasil dimanapun. Olah, belajar, olahraga, juara, cetak gol misalnya. Kita hanya apa? Berusaha. Terjadinya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan pemain-pemain yang hebat katanya, tapi gagal juga cetak gol, ya kan? Udah depan gawang, malah tendangannya ke langit. Kalau secara logikanya nggak mungkin dia tendang ke situ. Usaha dia nggak mungkin tendangnya ke langit. Usaha dia pasti ingin kemana? Gawang, ya kan? Tapi kok bisa ke atas? Nah, itu buktinya. Dia hanya bisa berusaha. Adapun keputusan akhir siapa yang punya? Allah. Jadi dalam bekerja pun begitu. Dapat penghasilan banyak, prestasi, naik pangkat, naik jabatan, tidak sombong. Katakan fadlillah. Ini karunia dari Allah. Begitu. Tawadhu gitu. Nah. Kedua, agar kita tidak frustasi ketika gagal. Pertama apa? Tidak sombong ketika sukses. Yang kedua, tidak frustasi, tidak putus asa ketika gagal. Tidak stres ketika gagal. Kita udah usaha. Udah usaha terbaik kita lakukan. Udah menghafal, serius, sungguh-sungguh kita menghafal. Tapi ternyata hasilnya gagal. Akhirnya kita meyakini, inilah ketetapan Allah. Sudah ketentuan Allah seperti itu. Belum sekarang sukses. Kita nggak stres. Tetapi mengimani ini kehendak Allah. Kemampuan saya terbatas. Dibatasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak bisa terjadi kecuali apabila keputusannya pun dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Apa yang kita lakukan? Belum pasti itu hasilnya. Maka tugas kita hanya berbuat. Yang akan Allah lihat nantinya amal kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum.
Katakan kepada mereka, berbuatlah kalian, lakukan sebab-sebab keberhasilan untuk masuk surga, lakukan sebab-sebab keberhasilan untuk meraih kesuksesan. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian, bukan hasil perbuatan, tapi perbuatan itu sendiri yang Allah lihat. Prosesnya, ya, ada input, ada proses, ada output. Input dan proses itu upaya kita. Ada, serahkan kepada Allah hasil. Serahkan. Itu. Maka orang yang mengimani takdir, orang yang mengimani takdir, nggak ada yang stres, nggak ada yang gila, ya, dengan sebab gagalnya. Kan ada orang yang gagal gantung diri, ya kan? Ada nggak? Gagal cuman gara-gara cinta ditolak, gantung diri, loncat jembatan, panjat tower, ya kan? Malarannya kan ada yang lain. Bunga kan cuma satu tangkai itu, ya kan? Berarti mungkin bunganya itu tidak cocok dengan kumbang segagah antum. Kan begitu tuh. Ya sudah, cari yang lain. Bukan frustasi, akhirnya dukun bertindak, bukan. Nah, jadi orang yang telah berusaha memperbaiki diri, lakukan yang terbaik, ternyata mendapati kegagalan. Dia nggak frustasi, nggak stres. Dia sudah lakukan terbaik untuk berbakti ayahnya, ibunya. Ternyata ketika belajar, meninggal ayahnya, meninggal ibunya. Itu tidak membuat dia surut, tidak membuat dia stres. Ya, karena dia berbuat karena Allah, untuk Allah. Nah, perintah Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini kewajiban bagi setiap muslim. Wajib. Allah yang wajibkan. Rasulullah yang sampaikan. Maka wajib kita belajar, tidak stres. Ya, tertutup pintu berbuat baik, ada pintu yang lain. Tertutup pintu kita untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup, ada pintu yang lain. Orang tua telah meninggal kan masih bisa kita berbakti kepada, doakan. Antum sukses belajar jadi anak yang saleh, jadi orang yang berguna bagi orang lain. Amal perbuatan antum mengalir kepada orang tua yang telah meninggal. Al-waladu min kasbil walid. Anak itu adalah jerih payah orang tua. Jadi enggak stres kita walaupun orang tua sudah meninggal. Itulah kehendak Allah. Tidak bisa kita upayakan orang tua tetap hidup, enggak bisa. Kita hanya berusaha berbuat baik ke mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk takdir, ketetapan Allah mengambil orang tua kita, itu urusan Allah. Maka tidak stres, tidak frustasi. Paham? Nah, ini kuncinya dalam mengimani takdir. Maka Imam Al-Muzani tadi mengatakan, "Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi ta'ala." Ya, seluruh makhluk itu berbuat sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah dahulu, lebih dahulu Allah tahu tentang apa yang kita lakukan. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Apa yang akan kita lakukan, Allah sudah tahu. Apa yang tidak jadi kita lakukan, Allah pun sudah tahu. Ini dijelaskan ya oleh Imam Yahya An-Najmi, Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kata beliau, aqulu khalaqallahu al-ibada wa anfadha fihim masyiatahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, wa anfadha fihim masyiatahu, dan Allah menjalankan pada hamba tersebut kehendaknya. Masyiatahu, kehendaknya. Wa hakama fihim bi'adlihi, dan Allah menetapkan hukum, menetapkan aturan kepadanya mereka, kepada makhluk tersebut bi'adlihi, dengan keadilannya. Allah menetapkan aturan kepada makhluk tersebut dengan keadilannya.
lakinnahu qad ja'ala li'ibadihi masyiatan wa ikhtiyaran. Nah, yang kedua. Ya, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sungguh telah menjadikan ja'ala li'ibadihi, menjadikan bagi hamba-hambanya masyiatan wa ikhtiyaran, kehendak dan kemampuan berbuat. Di makhluk pun punya kehendak. Tapi kehendak makhluk itu apa? Terbatas. Paham? Itu yang pertama tadi. Sampai wa hakama fihim bi'adlihi, itu kaidah pertama. Ya, kaidah kedua, lakinnahu qad ja'ala li'ibadihi masyiatan wa ikhtiyaran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menjadikan bagi hamba-hambanya kehendak dan kemampuan untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Fahum yakhtaruna ta'ata awil ma'siyah. Maka makhluk tersebutlah yang memilih, yakhtarun, memilih apakah ketaatan atau al-ma'siyah, atau kemaksiatan. Makhluk bisa memilih, kita kan bisa memilih untuk berkata baik atau berkata kotor, kan bisa kita pilih sekarang. Ya enggak? Antum memilih diam bisa, antum pilih pukul kawan sebelahnya bisa kan? Bisa. Tapi antum sekarang milih diam, milih belajar, milih menyimak pelajaran, kan gitu. Semua kita bisa. Ini yang dimaksud. Wahum yakhtaruna ta'ata awil ma'siyah. Wahum yakhtaruna sabila sa'adah awil syaqawah. Dan merekalah para makhluk tersebut yang memilih sabila sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, awil syaqawah, atau jalan menuju kesengsaraan. Mereka yang pilih. Masuk surga, itu jalan sabilus sa'adah namanya. Memilih untuk masuk surga. Kita pilih. Dengan cara apa? Amal soleh. Berbuat baik. Ya. Tentunya pertama kita bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik. Kita pilih itu.